Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Berbahagia kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur untuk kasih karunia, anugerah, kemurahan, dan penyertaan-Mu selama ini di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami saat ini. Kami bersyukur Tuhan kami bisa mengikuti program All by Grace dan kami boleh diberkati Tuhan. Dan kami percaya kasih dan kuasa-Mu akan turun memampukan kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan boleh sama-sama diberkati sehingga kami boleh menjadi seorang yang berkemenangan bersama Engkau dan kami tidak akan tergeletak dan tidak akan terkalahkan karena kami memiliki Tuhan yang Maha Kuasa yang dahsyat dan luar biasa sehingga kami bisa lebih daripada seorang pemenang dalam menghadapi kehidupan ini dengan segala tantangannya yang sulit dihadapi. Dan kami percaya kasih karunia-Mu dan kemurahan-Mu akan turun dan kami benar-benar bisa menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kami mau serahkan waktu berikut ini ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Biar Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu ini. Tuhan yang mendengarkan pun boleh diberkati dan kami sama-sama diberkati dan kami boleh memiliki kesehatan yang baik, tubuh sehat, jiwa sehat, roh sehat dan mengikuti acara All by Grace ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan acara All by Grace ini dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan serahkan semuanya kepada-Mu. Haleluya. Amin. Cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai walau dalam lemah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dalam menjalani kehidupan ini, ada saja tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Di masa kecil, tantangan yang dihadapi mungkin karena kurangnya waktu untuk bermain, atau mata pelajaran yang terasa susah untuk mengikutinya, atau mungkin karena banyaknya tugas dan PR yang harus dikerjakan. Seiring dengan bertambahnya usia, tantangan yang dihadapi tidaklah semakin mudah, malahan semakin banyak dan semakin berat. Ketika mulai berkuliah,
kita dituntut untuk harus dapat mandiri, mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masa depan. Ketika bekerja, kita menghadapi tantangan lain, yaitu untuk menjadi dewasa agar dapat mengelola keuangan secara bijak dan bertanggung jawab. Menanggung beban pengeluaran sendiri, bahkan tanggungan untuk keluarga bagi orang tertentu. Demikian juga tantangan untuk dapat menunjukkan performa dan kinerja yang baik di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Menghadapi begitu banyak tantangan di dalam kehidupan nyata, banyak orang yang tidak sanggup dan akhirnya menyerah karena merasa terlalu banyak tantangan yang sulit untuk dihadapi, mulai dari masalah rumah tangga terkait pasangan hidup berselingkuh, anak yang bermasalah atau yang berkebutuhan khusus, masalah ekonomi karena terlilit hutang dengan bunga yang tinggi, diperparah lagi karena mengalami PHK. Ada juga orang tertentu yang berhadapan dengan piutang yang tak tertagih. Masalah sakit penyakit yang membuat si penderita tak hanya menderita secara fisik, namun juga mental dan kejiwaan, bahkan keterpurukan ekonomi hingga menjadi miskin. Serta banyak lagi tantangan lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu. Dalam realita, ada banyak orang yang tak sanggup lagi berpengharapan hidup karena merasa masa depan suram, berhubung tantangan masalah yang sulit dan pelik harus terus dihadapinya. Sangat berat dan sukar mendapatkan solusi sehingga mereka pun memilih untuk menyerah saja. Bahkan ada sebagian orang ingin mengakhiri hidupnya. Terdapat sebagian orang yang berakhir kecewa kepada Tuhan disebabkan tantangan begitu besar dan berat yang sulit, bahkan tidak mampu untuk menghadapinya lagi. Letak masalahnya karena mereka semula berharap jika percaya dan mengikut Tuhan, pastilah segala sesuatu diberi kemudahan sehingga selalu lancar. Dengan demikian akan selalu bahagia, damai, dan sejahtera tanpa ada tantangan pergumulan apapun. Ketika menghadapi realita yang tidak sesuai dengan harapan, mereka pun berakhir dengan kecewa, putus asa, dan memilih untuk murtad dengan meninggalkan Tuhan. Ketika menghadapi tantangan yang sulit, sebesar dan seberat apapun, seharusnya kita jangan sampai kecewa, marah terhadap Tuhan, apalagi menjadi murtad dan meninggalkan Tuhan. Harus disadari bahwa ketika hidup percaya dan mengikut Tuhan saja, kita masih bisa menghadapi berbagai tantangan yang sulit. Tanpa Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi tantangan demi tantangan dalam kehidupan? Dan bagaimana kita mampu menemukan solusi atau jalan keluar atas segala tantangan pergumulan hidup yang dihadapi? Sedangkan kita tidak luput dari segala keterbatasan diri. Mari kita belajar bersama melalui program All by Grace hari ini yang akan membahas tema kiat menghadapi tantangan yang sulit. Kiranya melalui pembahasan tema hari ini, kita dimampukan untuk dapat menemukan kiat atau cara menghadapi berbagai tantangan yang sulit dan pergumulan hidup, agar dapat mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kiat menghadapi tantangan yang sulit antara lain, yang pertama, harus mengenal dengan benar Tuhan yang Maha Kuasa. Mengetahui dan mengenal akan Tuhan adalah dua hal yang sangat berbeda. Bisa saja kita tahu siapa presiden kita, namun hal tersebut tidak lantas menandakan kita telah mengenal sungguh-sungguh Pak Presiden secara pribadi, apalagi sampai menjalin sebuah hubungan yang karib dengan beliau. Sayangnya banyak orang percaya yang hanya sekadar tahu, tapi tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan baik. Mereka merasa cukup jika telah mengetahui Tuhan karena sudah sering mendengar tentang Tuhan, tapi mereka tidak berusaha mengenal Tuhan dengan baik dan membangun sebuah hubungan yang karib dengan Tuhan. Tidak heran jika mendapati mereka mudah menjadi lemah ketika menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan. Mudah juga menjadi kecewa ketika keinginan mereka tak kunjung diperoleh. Bahkan mereka mudah putus asa ketika menghadapi tantangan yang sulit di dalam kehidupan mereka. Mereka pun tak mampu bertahan untuk setia karena tidak mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Harus disadari
bahwa pengenalan yang benar akan Tuhan sangat menentukan arah dan tujuan perjalanan hidup. Bahkan menentukan sukses gagalnya kehidupan kita di dunia ini. Hosea pasal 4 ayat 6a. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ayat di atas mengatakan, pentingnya dan perlu kita mengenal Allah. Tanpa mengenal Allah dapat berakibat kebinasaan. Tanpa mengenal Tuhan dapat berakibat kebinasaan, karena tanpa mengenal Tuhan tidak akan percaya dan menerima keselamatan yang Tuhan rancangkan, sediakan, dan tawarkan, sehingga tidak selamat melainkan binasa. Tanpa mengenal Tuhan tidak akan percaya dan menerima kehendak Tuhan, sehingga dalam menjalani kehidupan ini kehendak diri yang memimpin, bukan kehendak Tuhan. Tidak heran jika kuasa Tuhan tidak nampak, sedangkan kemampuan diri terbatas. Ketika menghadapi tantangan yang sulit, menjadi kecewa, salahkan Tuhan, bahkan murtad tinggalkan Tuhan, rentan terjadi. Tak heran jika berakhir binasa. Tanpa mengenal Tuhan, tidak akan percaya dan menerima jaminan dan kepastian yang hanya ada pada Tuhan. Ketika mencoba dan berusaha mencari jaminan dan kepastian dari pihak lain, tak akan ada jaminan dan kepastian selain daripada Tuhan saja. Oleh karena itu tidak heran berakhir binasa. Memang ketika mengenal Tuhan dengan benar dan karib, hal tersebut tidak berarti segala problema kehidupan menjadi sirna. Tak ada lagi tantangan dan pergumulan yang harus dihadapi. Namun satu hal yang pasti, bila kita mengenal Tuhan dengan benar, kita dimampukan untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan yang sulit sekalipun. Karena kita tahu bahwa kita tidak menghadapi segala sesuatunya seorang diri, melainkan bersama dengan Tuhan yang Maha Kuasa yang sanggup melakukan segala perkara dan sangat mengasihi kita. Bila kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan, kita tidak akan takut dalam menghadapi apapun juga. Bahkan dalam segala situasi dan kondisi yang terburuk sekalipun, kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan mengalami kuasa-Nya. Setiap masalah yang kita hadapi sesungguhnya adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dan menyaksikan bagaimana Tuhan show up, menunjukkan dirinya yang sanggup menolong, memulihkan, menghibur, dan memberi jalan keluar yang ajaib dan yang luar biasa. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti halnya dengan Maria dan Marta. Ketika mengalami pergumulan yang berat, ketika Lazarus, adik mereka, meninggal dunia, menyikapi peristiwa tersebut, maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Yohanes pasal 11 ayat 21. Tuhan mengizinkan semuanya itu terjadi agar mereka dapat menyaksikan bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk membangkitkan Lazarus yang sudah mati sekalipun. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Walau kata manusia sudah terlambat, sudah tidak ada harapan lagi, sudah mati, tapi bagi Tuhan yang Maha Kuasa segala sesuatu adalah mungkin. Ketika Tuhan Yesus meminta agar batu kubur Lazarus dibuka, Marta melarangnya karena dalam benaknya jasad Lazarus sudah bau karena sudah mati selama 4 hari lamanya. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 40. Pada saat itu mereka menyaksikan sendiri ketika Tuhan Yesus berseru dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Maka Lazarus yang telah mati itu pun keluar dengan kaki dan tangan yang masih terikat dengan kain kapan dan mukanya masih tertutup dengan kain peluh. Di tengah tantangan dan kemustahilan, kuasa Tuhan dinyatakan dan mujizat pun terjadi. Jika kita mengenal dan percaya Tuhan yang Maha Kuasa dengan sungguh hati, hal sedemikian juga akan kita alami dan mujizat yang ajaib oleh kuasa Tuhan akan terjadi. Bahkan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dengan dahsyat di dalam kehidupan kita. Melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Lazarus, Marta dan Maria dapat terlebih lagi menyaksikan dan mengalami kuasa dan kemurahan Tuhan yang begitu dahsyat, sehingga pengenalan mereka terhadap Tuhan juga mengalami peningkatan yang signifikan.
Sesungguhnya melalui segala pergumulan dan menghadapi tantangan yang sulit di dalam kehidupan, justru meningkatkan pengenalan kita kepada Tuhan, sehingga iman percaya kepada Tuhan menjadi semakin teguh karena dapat menyaksikan dan mengalami sendiri kuasa Tuhan nyata melalui pertolongan dan pemulihannya yang dilakukannya. Kita juga dapat menyaksikan betapa Tuhan yang Maha Kuasa tak pernah bisa dikalahkan oleh tantangan dan rintangan apapun juga. Sehingga kita pun dapat mengalami sendiri penggenapan firman-Nya bahwa bagi yang percaya tidak ada yang mustahil. Dalam artian kita juga tak terkalahkan atau menjadi tergeletak ketika menghadapi segala tantangan maupun rintangan. Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Harus diingat bahwa pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena Tuhan setia. Tuhan sendiri akan menolong dan menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Kita tidak perlu khawatir dan takut terhadap apapun juga. Sebab Tuhan pasti hadir sepasti fajar di pagi hari. Walau langit tampak suram. Walau harus menghadapi gelombang badai kehidupan yang begitu mencekam. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita dan memampukan kita dalam menghadapi segala sesuatu. Walau 1000 orang lebah di sisi kita sekalipun, Tuhanlah yang akan menolong kita. Walau 10.000 lebah di kanan kita sekalipun, kita takkan goyah. Karena Tuhan Yesus beserta kita. Segala sesuatu dapat kita lewati bersama Tuhan. Bersama Tuhan kita tidak akan pernah terkalahkan oleh rintangan apalagi tergeletak. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah
sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, oh, takkan ku goyah, oh, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Yang kedua, harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Pada waktu Nabi Elia menantang 450 Nabi Baal yang telah berkumpul di atas Gunung Karmel untuk menunjukkan kepada rakyat Israel mana Tuhan yang hidup, yang benar, yang penuh kuasa, dan Tuhan yang mau serta sanggup menjawab doa, tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 sampai dengan 40. Pada saat itu 450 Nabi Baal menyiapkan korban dari potongan lembu dan diletakkan di atas kayu bakar. Lalu mereka memanggil Baal, Tuhan mereka, agar menurunkan api membakar semua korban di atas kayu bakar, hingga mereka bercucuran darah karena menoreh diri dengan pedang dan tombak sambil berjingkat-jingkat hingga kerasukan. Namun api tak kunjung turun membakar korban yang diletakkan di atas kayu bakar. Sebaliknya, Nabi Elia setelah mengumpulkan rakyat, membangun mezbah dari 12 batu, meletakkan kayu bakar di atasnya, lalu menyuruh menyiram air sampai 3 kali ke atas lembu korban yang diletakkan di atas kayu bakar, sampai parit yang mengelilingi mezbah itu penuh dengan air. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilan Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijiratnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 36 sampai dengan 39. Pada waktu itu Nabi Elia harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, sehingga kuasa dan kemuliaan Tuhan yang spektakuler dinyatakan dengan menurunkan api membakar semua korban bakaran yang diletakkan di atas kayu bakar di atas mezbah. Walaupun Elia harus menghadapi tantangan yang sangat sulit pada saat itu, namun bagi Elia yang sungguh-sungguh beriman, ia tetap maju terus karena tahu kepada siapa ia percaya, sehingga sesulit apapun tantangan yang dihadapi, ia tetap bisa berkemenangan. Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh beriman adalah tetap beriman, berpengharapan ketika situasi dan kondisi tidak ada harapan. Tetap beriman, tetap berpikir positif saat semua orang berpikir negatif. Tetap beriman, percaya Tuhan turun tangan saat semua orang sudah mengangkat tangan. Tetap beriman, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil saat nampak semuanya mustahil. Tetap beriman, percaya pada Tuhan selalu ada solusi saat kelihatannya tidak ada solusi. Semua hasil akhir sangat tergantung kepada pilihan yang kita tentukan. Apakah tetap mau atau tidak beriman ketika menghadapi jalan buntu? Karena segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi adalah serba sulit dan sepertinya pintu tertutup. Namun perlu diingat, sekalipun semua jalan tertutup,
Tuhan tetap sanggup membuka jalan yang hidup dan jalan yang baru. God will make a way when it seems to be no way. Dia buka jalan saat tiada jalan. Ketika semua pintu tertutup rapat, Tuhan sanggup bukakan kita jendela sebagai akses. Ketika semua sulit untuk dihadapi, tapi tidak bagi yang beriman. Pasti tidak ada kesulitan yang bisa menyulitkannya karena tahu kepada siapa ia percaya. 2 Timotius pasal 1 ayat 12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Dalam kitab Yosua pasal 6, Tuhan berjanji akan menyerahkan kota Yeriko beserta para raja dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa kepada Yosua. Namun yang menjadi masalah bagi Yosua adalah ia harus menghadapi tantangan yang sulit berhubung kota Yeriko dikelilingi oleh benteng yang tinggi, tebal, kuat dan menutupi rapat kota tersebut. Yosua dan pasukannya menghadapi tantangan yang sulit dan terasa mustahil ada solusi untuk menghancurkan benteng kota yang begitu kokoh. Tuhan berfirman sebagai berikut. Yosua pasal 6 ayat 3 sampai dengan 5. Haruskah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Skenario perang yang sungguh tidak masuk akal. Bagaimana mungkin tembok yang begitu kokoh, tebal, dan kuat bisa runtuh hanya dengan dikelilingi selama 7 hari dengan disertai bunyi sangkakala dan sorak-sorai? Cara Tuhan sungguh terkesan aneh bin ajaib. Bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh mengenal dan percaya kepada Tuhan, mereka akan menganggap cara Tuhan sebagai gurauan semata tidak mungkin akan berhasil. Hanya akan mempermalukan di depan bangsa lain karena tidak masuk akal, sehingga terkesan mustahil. Namun, tidak demikian dengan Yosua. Yosua mengumpulkan para imam dan bangsanya dan melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Tidak ada satupun detail dari perintah Tuhan yang tidak dilakukannya. Dalam Yosua pasal 6 ayat 20, lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Sungguh luar biasa. Apa yang dipandang mustahil bagi manusia, tidak demikian bagi Tuhan. Walau cara Tuhan tidak masuk akal, namun ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan mengikuti setiap pimpinannya, maka semua tantangan akan dapat teratasi dengan baik. Setiap pergumulan dapat terlewati bersama Tuhan yang Maha Kuasa dan senantiasa menyertai kita. Oleh karena pengenalan yang benar dan iman percaya yang tak tergoncangkan, Yosua mampu taat dan mengikuti setiap pimpinan Tuhan dengan sempurna. Walau ada proses yang harus dilewatkannya dengan harus mengelilingi tembok tersebut selama beberapa hari lamanya, tetapi Yosua tidak menjadi lemah ataupun gentar karena dia tahu bahwa pengharapannya hanya kepada Tuhan yang penuh kuasa, setia, dan selalu menyertai serta memelihara hidupnya. Setiap janji Tuhan adalah iya dan amin. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian pula halnya dengan kehidupan kita. Ada orang-orang tertentu yang hidupnya baik-baik saja
namun oleh karena sikap hati yang senantiasa bersungut-sungut, tidak tahu bersyukur, sehingga segala sesuatu yang dilihatnya tampak tidak baik. Hidupnya seolah penuh masalah. Masa kecil dianggap besar, sampai-sampai tidak lagi mampu dihadapi. Tetapi ada pula orang-orang yang secara pandangan manusia tak berpengharapan, tak ada masa depan, hidup penuh dengan masalah dan pergumulan, namun mereka senantiasa bersukacita, selalu berpengharapan. Hati mereka berlimpah dengan rasa syukur, sampai-sampai orang-orang terheran-heran melihat mereka dan berkata, "Kok ada ya orang seperti itu? Sudah begitu menderita namun tetap bersukacita dan bersyukur." Seharusnya bisa saja terjadi, karena bagi orang yang sungguh-sungguh beriman akan mengerti bahwa pengharapannya bukan kepada dunia ini, melainkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit bumi dan segala isinya. Dialah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti tantangan yang saya hadapi dahulu adalah papa saya seorang yang sangat kuat dengan tradisinya yang turun-temurun. Tidak mungkin beliau bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Namun karena kasih karunia Tuhan, kami dapat beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan dahsyat. Akhirnya, papa saya yang dengan latar belakang berbeda, juga sebagai seorang peramal nasib dan ahli Hong Shui, akhirnya ia bertobat terima Yesus juga setelah kami doakan 8,5 tahun lamanya. Secara manusia tidak mungkin ia akan percaya Tuhan Yesus, namun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hal yang tidak mungkin, Tuhan bisa jadikan mungkin ketika kita mau sungguh-sungguh percaya dan beriman dengan sungguh-sungguh kepadanya. Bahkan lebih dari itu, Tuhan mampu membalikkan segala keadaan, mampu memakai situasi dan kondisi yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, sehingga mengalami hidup berkemenangan seperti ada tertulis pada Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bila kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita, lalu apalagi yang kita khawatirkan? Segala tangisan kita dapat diubahnya menjadi tawa bahagia. Segala peluh keringat kita dapat digantikannya dengan berkat sukacita yang tiada tara. Kita hanya perlu melangkah bersama Tuhan, ikuti setiap pimpinannya dengan setia, taati kehendaknya sampai akhir. Maka kita pun akan mengalami penggenapan rancangannya yang mulia atas kehidupan kita. Mari datang kepada Tuhan dan percaya penuh kepadanya. Walau di dalam lembah kekelaman, kita tetap dapat mengalami damai sejahtera. Walau hidup penuh tantangan, kita dapat tetap teduh dan tenang. Di saat tidak ada satupun yang dapat menghibur, tidak ada seorang pun yang dapat menolong, Tuhan dapat memberi jawaban, penghiburan, serta kekuatan agar kita dapat menghadapi segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Tantangan dan penderitaan yang dialami saat ini hanyalah sementara saja dan pasti akan dapat terlewati dengan baik bersama Tuhan. Mari datang kepada Tuhan dan percaya penuh kepadanya, karena hanya bersama Tuhan kita dapat mengalami hidup yang berkemenangan. Besertaku di sepanjang hidupku, tak kau tinggalkanku saat badai menderu. Kesukaran menghadang, cobaan rintangan, takkan ku dikalahkan.
Yang ketiga, jangan mengandalkan pengertian sendiri. Sulit bagi yang mengandalkan pengertiannya sendiri. Tapi tidak demikian bagi yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin ada berapa dari saudara yang lantas bertanya-tanya, lalu apa solusinya? Dari tadi hanya bicara kenal Tuhan, percaya Tuhan, tapi apa jawaban konkret dari segala permasalahan dan tantangan yang saya hadapi? Saya sudah berdoa, saya sudah meminta pertolongan Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Tapi buktinya masalah saya juga tidak kunjung selesai. Belum juga ada titik terang. Sampai kapan saya harus bertahan dalam kondisi seperti ini? Aku sudah tidak sanggup lagi bertahan untuk lebih lama lagi. Bahkan tak jarang dalam sebuah sesi konseling saya menerima protes karena merasa arahan dari Tuhan tidak nyata. Tidak langsung tuntas masalahnya. Tidak masuk dalam logika dan akal pikiran mereka. Malahan berseberangan dengan kerinduan hati mereka. Segala sesuatunya akan menjadi sulit dan rumit bagi manusia yang hanya mengandalkan kekuatan sendiri dan pengertiannya sendiri. Semuanya harus masuk akal dan tembus pikirannya. Harus dapat dimengerti lebih dahulu. Sehingga pimpinan Tuhan terasa serba tidak mungkin, mustahil, dan tidak akan bisa berhasil. Tidak heran orang seperti itu tidak pernah mengalami yang namanya terobosan. Tidak bisa melihat mujizat karena segala sesuatu selalu dibatasi oleh pengertiannya sendiri. Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah anggus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Tidaklah mengherankan bila Tuhan berkata bahwa orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri akan terkutuk dan tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Hal ini karena mereka sendiri menolak pimpinan Tuhan yang akan mendatangkan hari depan yang penuh harapan. Mereka menolak terobos cara berpikir mereka yang salah dan membatasi diri. Sehingga permasalahan dalam kehidupan mereka tak kunjung selesai, bahkan cenderung semakin bertambah-tambah masalahnya. Terkadang hanya karena masalah kecil, sudah berpikir negatif kemana-mana. Dianggap sebagai indikasi bagi hal-hal buruk yang lebih besar, sampai-sampai hidup dan hati mereka kehilangan damai sejahtera, dipenuhi ketakutan dan kekhawatiran. Apalagi ketika berhadapan dengan masalah besar, pikirannya dipenuhi oleh hal-hal negatif, seolah-olah segala masalah yang dihadapinya tidak akan mungkin berubah. Tidak mungkin ada penyelesaian, tidak mungkin ada jalan keluar, sehingga akhirnya ia pun tidak sanggup lagi menghadapi segala sesuatu dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Padahal Tuhan sangat-sangat mengasihi dan mempedulikan kita. Tuhan sangat-sangat rindu memberikan jalan keluar bagi segala permasalahan yang kita hadapi dan memulihkan hidup kita. Tetapi semuanya itu tidak akan mungkin kita terima jika kita terus menolak untuk percaya dan menolak untuk mengikuti kehendak dan cara dan pimpinan Tuhan. Ingatlah, cara Tuhan tidak harus masuk akal kita. Tidak harus dapat diterima logika kita. Kita semua adalah manusia yang terbatas. Sedangkan hikmat dan pengetahuan Tuhan sungguh tidak terselami. Sadarilah, pimpinan Tuhan adalah yang terbaik. Dan Dia selalu memberikan yang terbaik. Meskipun akal pikiran manusia yang terbatas tidak bisa memahaminya. Apakah mungkin kita sebagai manusia yang terbatas dapat mengerti dan memahami kedalaman hikmat Tuhan yang tidak terbatas itu? Tidak akan mungkin. Di dalam Roma pasal 4 ayat 18 bagian A. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Kunci untuk mengalami keberhasilan dan kemenangan agar kita jangan mengandalkan pengertian sendiri adalah dengan memiliki hubungan pribadi yang karib dan benar, penuh kesungguhan dan berkesinambungan dengan Tuhan. Dengan membangun hubungan pribadi sedemikian, kita akan dimampukan seperti Abraham yang sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Bagi manusia mustahil, tidak mungkin, tidak masuk akal, janji Tuhan hanya omong kosong. Tapi Abraham tetap percaya, tetap berharap juga dan percaya karena dia kenal jelas siapa Tuhannya.
Dia percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang senantiasa menyertainya. Dan Abraham tahu bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji, sebab semua janji Tuhan adalah iya dan amin, serta pasti akan digenapinya. Bagaimana dengan kita? Maukah kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Maukah kita melangkah setut kehendaknya, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, walau belum melihat, namun tetap mengandalkan Tuhan dengan setia, walau dalam situasi kekelaman sekalipun? Bangunlah hubungan yang karib dengan benar dengan Tuhan dan melekatlah kepadanya senantiasa, sehingga kita beroleh kekuatan untuk menjalani kehidupan yang dari hari ke hari, dan kita dimampukan untuk percaya sekalipun tidak ada dasar untuk berharap kita akan tetap beroleh penghiburan di dalam kesesakan sekalipun. Yosua pasal 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita berbeban berat, banyak kesukaran menghadang, banyak cobaan, rintangan, tantangan yang harus dihadapi dan sulit dihadapi, kita tidak akan pernah menyerah, terkalahkan, karena Tuhan senantiasa hadir bersama dan beserta kita. Mendekatlah kepada Tuhan, bersandarlah kepadanya, berharaplah hanya kepadanya, maka kita pun akan senantiasa tenang, teduh, dan pada akhirnya kita pun akan mengalami kemenangan oleh karena Tuhan yang senantiasa beserta kita. Setiap musim hidupku, Kau besertaku walau di tengah badai. Yesus, Kau tenangkan jiwaku. Yesusku, percaya padamu. Saat gelap meliputi, rasa takut menguasai hati ini. Yesus, Kau memberikanku damai, ku tenang bersandar janji-Mu, ku kan aman di dalam naungan-Mu. Kau menara perlindungan yang teguh, Kau setia genapi janji-Mu. Ku mau bersandar padamu, Kau penghibur, memberi ketenangan. Kau mendengar setiap seruanku. Ku rindukan hadirat-Mu Tuhan, Kau takkan kecewakanku. Di setiap musim hidupku, Kau besertaku walau di tengah badai. Yesus, Kau tenangkan jiwaku. Yesusku, percaya padamu. Dan saat gelap meliputi, rasa takut menguasai hati ini. Yesus, Kau memberikanku damai, ku tenang bersandar janji-Mu, ku kan aman di dalam naungan.
setia, genapi janjimu. Ku mau bersandar padamu, Kau penghibur, memberi ketenangan. Kau mendengar setiap seruanku. Ku rindukan hadirat-Mu Tuhan. Kau takkan kecewakanku. Kau takkan kecewakanku. Kau takkan kecewakanku. Apa yang sudah disampaikan di atas, harap Anda dapat memahami dengan baik. Bahkan dapat diterapkan dan dilakukan dengan baik di dalam kehidupan ini. Sehingga Anda pun bisa menjadi seseorang yang berkemenangan dan tidak tergetak dengan tantangan yang sulit dihadapi. Kiat menghadapi tantangan yang sulit antara lain yang sudah kita pelajari, harus mengenal dengan benar Tuhan yang Maha Kuasa. Harus sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan. Jangan mengandalkan pengertian sendiri. Milikilah iman di dalam Tuhan yang akan memimpin kita dalam menghadapi semua tantangan yang sulit dihadapi. Dengan demikian kita tidak akan terkalahkan, melainkan akan berkemenangan bersama Tuhan yang penuh kuasa, yang senantiasa sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh mengikuti acara All by Grace. Kami percaya Tuhan Engkau akan membuat hati kami boleh terbuka untuk menerima dan percaya dan boleh mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar menjadi seorang yang berkemenangan dan kami boleh benar-benar mengerti Tuhan untuk boleh menjalaninya. Dan kami mau belajar Tuhan sungguh-sungguh Tuhan untuk mengenal Engkau dengan benar Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kami mau sungguh-sungguh beriman kepadamu Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami mau Tuhan untuk tidak mengandalkan pengertian kami sendiri. Dan kami akan mengalami kasih kuasa mujizat-Mu yang tidak pernah berkesudahan, akan senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan kami akan terima Tuhan semua apapun yang menjadi masalah, pergumulan, dan apapun tantangan yang sulit dihadapi tidak lagi menjadi sulit, karena kami lebih daripada pemenang, karena kami memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepadamu dan mengandalkan Engkau yang akan selalu menyertai kami dan memberi kemenangan. Dan kami mau Tuhan untuk terus senantiasa mengandalkan Engkau, bukan mengandalkan pengertian kami sendiri, sehingga kami tidak akan gampang-gampang menyerah apalagi mundur dan tergeletak. Dan kami akan terus berjalan menghadapinya bersama dengan Engkau, dan kami akan menjadi seorang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semuanya Tuhan, pemirsa All by Grace pada saat ini, tidak ada yang terkecuali. Apapun situasi, kondisi, sesulit apapun tantangan yang sedang kami hadapi, atau sulit untuk dihadapi tantangan atau rintangan tersebut, tapi kami percaya setelah kami mendengar ini, kami akan mau mempraktekannya. Dan saat ini Tuhan, kami minta kasih karunia-Mu, kami mohon kasih karunia-Mu, apapun yang sedang dihadapi oleh kami semua, baik apapun namanya, tantangan dan rintangan sesulit apapun itu namanya, kami minta saat ini Tuhan, biar kasih karunia, kuasa, dan kemurahan-Mu turun atas kami, sehingga Tuhan, apapun yang menjadi tantangan, rintangan yang sulit di dalam kehidupan kami, segala situasi, kondisi yang sulit, apapun itu namanya, saat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Tuhan, kasih dan kuasa-Mu tercurah di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dikuatkan, dan kami boleh setia, dan kami boleh mengandalkan Engkau untuk berkemenangan dalam menghadapi semuanya itu, dan kami bisa keluar sebagai pemenang, dan kami tidak akan tergeletak, dan kami bisa bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bagaimana Engkau Tuhan menolong kami, membantu, menyelesaikan, membawa kami keluar dari segala pergumulan, masalah, dan tantangan kami, sehingga kami boleh lebih daripada
orang yang menang. Bersama Engkau Tuhan adalah yang menang. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang mendengar doa, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, sekeluarga kami, tidak ada yang terkecuali ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, saat ini untuk Anda-Anda yang benar-benar tidak sanggup lagi, benar-benar tidak sanggup lagi untuk percaya, untuk menjalani satu kehidupan bersama Tuhan, ingin menyerah, ingin menjauh dari kasih karunia Tuhan dan sebagainya. Saat ini, siapapun Anda orangnya, Tuhan dengan tangan terbuka menanti engkau kembali, dan Tuhan mau menolongmu asal engkau mau kembali untuk mengenal Dia dengan benar, mau kembali untuk beriman sungguh-sungguh kepadanya, mau kembali untuk mengandalkan Tuhan bukan pengertianmu sendiri. Dan saat ini Anda perlu untuk datang kembali kepada Tuhan, dan kita akan berdoa khusus untuk Anda yang sedang mengalami situasi kondisi demikian. Tuhan, ada orang-orang yang tertentu dia merasa tidak mampu lagi untuk berdoa, untuk mencari wajah Tuhan, untuk datang kembali kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, karena ada kemurahan-Mu, ada kasih kuasa-Mu, ada kasih setiamu, ada kasih karuniamu, Tuhan akan turun kepada orang-orang yang demikian, sehingga dia bisa Tuhan dengan caramu, dengan kasihmu, dengan kuasamu untuk menarik dia kembali Tuhan, mencari wajahmu, temukan engkau, dan mau kembali mengenal engkau dengan benar, dan mau kembali sungguh-sungguh percaya kepadamu, dan mau kembali untuk sungguh-sungguh beriman kepadamu, dan mau kembali untuk mengandalkan engkau, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saat ini juga Tuhan, kasih dan kemurahan-Mu turun di dalam nama Tuhan Yesus. Lembutkan hatinya, lembutkan Tuhan dengan cara-Mu yang ajaib, sehingga boleh kembali kepadamu bagaikan anak yang terhilang, yang Engkau Tuhan dengan sabar, bagaimana Engkau menanti Tuhan anak-anak-Mu untuk kembali kepadamu, sehingga mereka boleh Engkau pimpin, mereka boleh menjalani satu kehidupan yang dijalani bersama dengan Engkau, dan bagaimana mereka akan menerima hasil akhirnya adalah kemenangan, lebih dari seorang pemenang. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama mendoakan yang sakit. Bagi Anda yang sakit, apapun sakit penyakitmu, Tuhan tahu kalau sampai Tuhan izinkan itu semua pasti mendatangkan kebaikan. Mungkin kita tidak mengerti sekarang, tapi kita akan mengerti setelah menjalaninya bersama dengan Tuhan. Taruh kedua tanganmu di hatimu. Kita akan berdoa bersama untuk kasih karunia Tuhan, supaya semua sakit penyakit kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, apapun itu namanya sakit penyakit. Dahulu bagaimana Tuhan melakukan mujizat, sekarang pun Tuhan tetap melakukan mujizat. Kita cuma perlu percaya, dan kita taruh kedua tangan kita di hati kita. Mungkin ada begitu banyak penyakit yang ada di dalam tubuh, atau apapun penyakit itu namanya, tapi kita percayakan saat ini kita mau berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami taruh kedua tangan kami di hati kami, berarti kami mau serahkan seluruh keberadaan tubuh kami, jiwa kami, roh kami ke dalam tangan dan kuat kuasa-Mu. Apapun Tuhan yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu, sakit penyakit apapun namanya, mungkin kesehatan terganggu, mungkin jiwa juga terganggu, mungkin apapun itu namanya yang terganggu, Tuhan Engkau berkasih karunia saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa kesembuhan saat ini turun dimanapun
atas anak-anak-Mu yang sedang mengikuti acara All by Grace ini. Karena bagi-Mu Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau berkata, tumpang tangan untuk orang sakit itu sembuh. Dan kami percaya seluruh tubuh kami Engkau sehatkan kembali saat ini. Dan tidak ada lagi sakit penyakit yang bisa membelenggu kami. Dan kami disehatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, dan roh kami sehat. Dan kami bisa bersaksi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami terima kesembuhan, dan kami terima mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami mau mengakhiri acara All by Grace ini. Kami minta kasih karunia-Mu Tuhan turun atas hidup kami semua para pemirsa All by Grace ini. Dan bagaimana kami ke depan akan tetap setia, dan bukan saja kami sendiri yang diberkati melalui acara All by Grace ini, tapi kami boleh bagikan ke sanak famili teman sehingga mereka pun boleh sama-sama diberkati. Tuhan berkasih karunia sekali lagi kepada kami. Kami boleh diberkati dengan masa depan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan kami boleh diberkati dengan kesehatan yang dahsyat dan luar biasa. Dan kami boleh diberkati dengan segala yang baik yang daripada-Mu. Dan kami mau terima semuanya itu. Dan kami mau Tuhan sebelum akhiri ini kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Berkat dari utara, selatan, barat, timur kami mau terima. Dan kami percaya akan masuk ke dalam ribaan kami. Dan kami Tuhan mau bersetia. Dan kami mau selalu menjadi satu kehidupan diberkati untuk menjadi berkat dan mempermuliakan nama-Mu. Dan boleh menjadi kesaksian bagi hidup banyak orang. Dan banyak orang boleh menangkan di dalam kehidupan kami. Dan bagaimana Engkau Tuhan dahsyat memimpin dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan Yesus, dan kuasa daripada Roh Kudus akan terus menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai Maranatha Engkau Yesus datang kembali. Dan kami boleh kedapatan tetap setia, mengasihi-Mu, melayani-Mu, dan hidup diberkati untuk menjadi berkat. Dan kami boleh menjalani satu kehidupan sebagai anak Tuhan yang boleh setia, yang boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri acara All by Grace. Sekali lagi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhir sudah acara All by Grace saat ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Tuhan Yesus memberkati semua, sampai ketemu minggu depan. All by Grace.